Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Putri Aryana dengan NIM 1042202. Saya dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi yang akan saya sampaikan yaitu Ma'rifatul Insan. Di sini Ma'rifatul Insan ada Ta'rif al-Insan, Hakikatul Insan, Tahqiqul Insan, dan Nafsu Insani. Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenal diri sendiri. Poin pertama yaitu Ta'rif al-Insan atau pengenalan manusia. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Bahkan Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihi salam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis aba wa astakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia adalah termasuk golongan orang-orang yang kafir. Unsur-unsur dalam manusia, yaitu ada 3. Yang pertama, qalb atau hati. Qalb yaitu segumpal daging. Qalb secara hakikiah, sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Yang kedua, akal. Akal bukan otak. Dengan akal manusia dapat ilmu memahami ayat-ayat Allah yang kauniyah maupun qauliyah. Yang ketiga, jasad. Sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal. Untuk poin yang selanjutnya, yaitu poin kedua, ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Manusia adalah makhluk yang diciptakan, bukan pencipta. Yang pertama, makhluk. Makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita sebagai makhluk harus tunduk kepada Sang Pencipta. Sifat makhluk adalah di atas fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Menurut KBBI sendiri, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, dan pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah atau berada di atas fitrah. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua yaitu dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan daripada yang lainnya. 3 kemuliaan manusia antara lain, ditiupkan ruh, diberikan keistimewaan, dan ditundukkan alam padanya. Yang ketiga yaitu dibebani, atau mukallaf. Ada 2 beban besar yang dibebankan kepada manusia yaitu 1. Ibadah, yang berarti taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Yang kedua, khilafah, yaitu menegakkan keadilan dan hak di muka bumi, membersihkan alam dan perbuatan najis, syirik, dan fasik. Yang keempat, bebas memilih atau mukhayyar. Manusia merupakan makhluk yang diberikan pilihan oleh Allah yaitu al-iman, beriman kepada Allah, atau kafir menolak perintah Allah. Allah menunjukkan kepada manusia jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Dan yang kelima yaitu balasan atau mujizat. Setiap perbuatan pasti mendapatkan balasan terhadap apa yang telah diperbuat.
Jika ia beriman, maka balasannya surga, dan jika ia tidak beriman, maka balasannya adalah neraka. Untuk poin selanjutnya yaitu poin ketiga, tahkotul insan atau potensi manusia. Menurut KPBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Potensi manusia ialah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan. Maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani, rohani, dan akal. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanfaatkan potensi yang melekat dalam dirinya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Tin, ayat 4, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Karena itu, seharusnya manusia bersyukur kepadanya dengan menjalankan al-mas'uliyah atau tanggung jawab yang telah dipikulkan kepadanya, yakni mempergunakan segala nikmat Allah Ta'ala itu untuk beribadah dan patuh kepadanya. Di saat memikul al-mas'uliyah itu, ada dua pilihan di hadapan manusia. Apakah menindaklanjutinya dengan al-amanah atau sikap amanah, atau dengan al-khiyanah, sikap khianat. Poin terakhir yaitu poin keempat, nafsu insani atau jiwa manusia. Jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa atau roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan dan perasaan pada diri manusia. Kata nafsu dalam surat Al-Ma'idah ayat 45 memiliki arti jiwa atau sesuatu yang memiliki eksistensi, dan hakikat nafsu terdiri atas tubuh dan ruh. Untuk tingkatan nafsu yaitu ada 3. Yang pertama, nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapatkan ketenangan atau nafsu yang disinari cahaya sehingga dapat mengosongkan hari dari sikap tercela dan terhiasi dengan sifat terpuji. Yang kedua, nafsu lawamah, jiwa arruh atau kolbu, azam, dan akal, tarik-menarik dengan al-hawa. Dan yang ketiga, nafsu amaroh, yaitu jiwa yang arruh yang dikendalikan oleh al-hawa syahwat semata. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.